أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما كما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى طلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب طعام المسكين فويل عن صلاتهم ساهون الراءون يمنعون الماء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Astaghfirullah.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, alhamdulillah telah hadir dengan adat kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Sofyan Nuzul, yang sama-sama kita hormati Dekan Masjid Jami Al-Iqayah, pengurus Yayasan Masjid Jami Al-Iqayah, para pimpinan masjid, pimpinan majelis taklim, pimpinan sholat, para asatid jamaah sholat subuh pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini memberikan keberkahan dan rahmat untuk kita semuanya. Shalawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Sabtu 5 di kajian subuh kita ini, insyaallah dan sama-sama kita dengarkan kajian oleh guru kita. Sebelumnya akan diawali dengan kepada suatu sebagai insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Arif Akhdari. Kepada beliau kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ubbadika أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفي يا رب
زد شرفا يا رب وكرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا، ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: لو كان للعلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. Qala al-Imamul Hasanul Bisri, telah berkata al-Imam Hasan al-Bisri, generasi tabi'in ya. Imam Hasan di situ di bawah generasi sahabat, orang yang ditokohkan pada saat itu. Kalau Imam Hasan al-Bisri datang kepada satu negeri terus beliau ngajar ilmu, itu majelis-majelis yang taklim yang lain sepi, beralih ngajinya kepada Imam Hasan al-Bisri ya, sampai orang bilang kita ini berhajat pada ilmunya, tapi dia tidak berhajat pada dirham-dirham kami. Ihtajan nasu ila ulumihi wastaghna huwa an dinarihim, begitu pujian kitab. Ihtajan nasu ila ulumihi, berhajat orang banyak kepada ilmunya Imam Hasan, tapi wastagna huwa an dinarihim, istagna itu tidak berhajat dia an dinarihim, daripada harta-harta orang yang pada ngaji. Jadi ihtajan nasu ila ulumi wastagna huwa an dinarihim, orang berhajat pada ilmunya tapi beliau tidak berhajat pada harta orang banyak, gratis ngaji, ikhlas ya. Orang berhajat pada ilmunya, ihtajan nasu ila ulumi wastagna huwa an dinarihim, dan tidak berhajat ia terhadap dinar orang-orang yang ngaji pada mereka. Malah kalau guru-guru dulu ngasih makan, malah kalau kiai-kiai dulu itu kalau ngaji ngasih makan. Saya masih sempat ngalamin, dapat ilmunya dikasih makan juga sama guru, alhamdulillah ya. Muridnya nggak ngamplopin tuh, gurunya malah ngasih makan, ngasih kain, bahkan dicarikan jodohnya sama guru, begitu. Kalau sekarang kan enggak. Iya ya, ini ilmu. Jadi mau bicara beliau apa? Lau kana lil ilmi suratun, lau jikalau kana, bahwasanya
lil ilmi, bagi ilmu itu suratun, ada gambarnya, ada surahnya. Kalau ilmu itu ada gambarnya, berupa gambar. Lakanat suratuhu, sungguh bahwasanya suratuhu, gambaran ilmu itu, surah, foto lagi, ahsana, lebih indah, min suratis syamsi, daripada gambaran matahari, wal qamari, dan lebih indah daripada gambaran rembulan, wan nujumi, dan lebih indah daripada gambaran bintang-bintang, was samai, dan lebih indah daripada gambaran langit. Saking mulianya ilmu, kata beliau. Andai kata ilmu itu berupa surah, gambar rupa, niscaya lebih indah daripada gambaran matahari, bulan, bintang-bintang, dan langit. Saking mulianya ilmu. Karena ilmu itu nurullah, kata Imam Syafi'i. Ya, ilmu itu nurullah, cahayanya Allah. Makanya cahaya ini tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang suka maksiat. Jadi jangan berharap punya ilmu yang manfaat kalau kita masih senang maksiat. Ya, kata beliau, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Jadi kalau kita nuntut ilmu, betul-betul kudu bersih niatnya. Makanya kalau datang ke sini nih, jangan pengen punya ilmu, salah, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, salah kalau kita ke majelis ilmu pengen punya ilmu, ingin mengamalkan ilmu gitu. Man kharaja ilal ilmi yuridu bihil ilma lam yanfa'hul ilmu. Man kharaja ilal ilmi, siapa orang keluar menuju ilmu, majlis salim kayak kita nih, yuridu bihil ilma, ia menghendaki dengan keluarnya itu pengen punya ilmu, lam yanfa'hul ilmu, tidak manfaat bagi dia. Jadi luruskan niat, bukan pengen punya ilmu. Bab kalau cuma punya ilmu nggak manfaat. Man kharaja ilal ilmi yuridu bihil ilma lam yanfa'hul ilmu. Sebaliknya, wa man kharaja ilal ilmi yuridul amala bihi, wa man kharaja ilal ilmi yuridul amala bihi, siapa orang yang keluar menuju majlis taklim, bagian ngapain? Yuridul amala bihi, ia menghendaki untuk mengamalkan ilmu. Nafa'ahu qalilul ilmi, nafa'ahu, manfaat bagi dia, qalilul ilmi, sedikit ilmu. Kalau niatnya pengen ngamalin, maka ilmunya akan manfaat meskipun sedih. Nafa'ahu qalilul ilmi. Jadi niatin kalau kita ke majelis taklim itu pengen ngamalin ilmu. Kalau orang ngamalin ilmu dalam bahasa agama, berarti dia sudah punya ilmu. Tapi orang yang punya ilmu belum tentu ngamalin ilmu. Maka ada al-ilmun nafi'u. Apa kata Imam Nawawi? Al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat itu ma'alima wa amila bihi sahibuhu. Kata beliau, al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat itu ma'alima, apa yang diketahui, wa amila, dan diamalkan, sahibuhu, oleh pemilik ilmu itu baru ilmu. Jadi ilmu manfaat itu ilmu yang diamal. Al-ilmun nafi' ma'alima wa amila bihi sahibuhu. Jadi kalau orang ngamalin ilmu itu pasti didahului dengan punya ilmu. Makanya alima dulu baru amila. Coba hurufnya duluan mana? Amila dengan alima itu hurufnya sama. Ya, alima, amila, betul. Alima menghasilkan kata ilmun, amila menghasilkan kata-kata amalun. Maka alima dulu baru amila, bab lam baru mim.
hurufnya sama, ain lam mim, ain mim lam. Makanya kan alima dulu baru amila. Maka orang yang mengamalkan ilmu itu pasti punya ilmu, tapi yang punya ilmu belum tentu ya. Nah, makanya kudu diamalin. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ya, dalam Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, maka seorang yang berilmu dengan ilmunya lam ya'malan, ia tidak amalkan. Mu'adzabun, dia bakal diseksa min qabli ubadil wasan, sebelum diseksanya penyembah-penyembah berhala. Jadi orang alim akan disiksa dulu ya, kalau dia tidak amalkan sebelum disiksanya penyembah-penyembah berhala. Meskipun Syekh Nawawi Al-Bantani ada menjelaskan tu mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia bakal diseksa sebelum diseksanya penyembah berhala, takriman lahum, itu sebagai wujud penghormatan Allah kepada orang alim. Maka diseksanya duluan, urusannya diduluin. Jadi kata Syekh Nawawi, itu bukan kehinaan, tetap saja orang yang berilmu itu mulia. Maka mu'adzabun min qabli ubadil wasan, bakal diseksa dia sebelum diseksanya penyembah berhala, itu bukan tahqiran lahum tapi takriman lahum. Begitu keterangan Zubat di bawah Syekh Nawawi, sebagai pemuliaan bagi orang-orang yang jadi orang berilmu itu tetap dimuliakan juga, urusannya diduluin. Maka seksanya diduluin, kata beliau, itu takriman. Allah muliakan juga, urusannya diduluin. Saya kasih kias, di samping kita lagi digecekin tangannya pakai martil, di samping kita tuh lagi digecekin tangannya pakai martil. Habis itu giliran kita, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Belum diseksa udah ngebet duluan kita. Kalau dia diseksa duluan, udah habis seksa masuk. Kalau kita habis itu diseksa, kita lihat orang yang lagi digecekin tangannya pakai martil, belum digecek kita udah nyer-nyeran. Tahu nyer-nyeran? Maka diduluin siksanya, dia rasakan sakit, tapi tidak ada rasa sakit melihat orang yang lagi disek. Coba saya mau nanya, di samping kita lagi digecekin tangannya pakai martil, habis itu kita rasanya bagaimana? Rasanya gimana? Lah belum diseksa udah ngebet duluan kita. Nah, kalau dia mengebet, katanya sakitnya 2 kali. Sakitnya dua kali. Kalau dia sakit sekali, digecek udah selesai, hancur. Kalau kita habis itu kita belum digecek udah takriman lahu. Jadi fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, itu jangan buru-buru juga sebagai penghinaan, kata dia. Tetap aja orang alim itu tetap cuma kurangnya nggak ngamalin ilmu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Ini kalau ilmu itu ada rupanya, katanya ahsana, katanya lebih indah daripada gambaran matahari, wal qamari dan rembulan, wan nujumi dan bintang-bintang, was samai dan langit, lebih indah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulki fakhtara al ilma fa'atahu Allahul mala wal mulka ma'al ilmi. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya, khuyyira, dipilihkan. Ya, ada multiple choice ini orang bilang, ya. Khuyyira, dipilihkan. Sulaiman alaihi salam, kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dipilih nih, milih mana nih, dikasih pilihan sama Allah. Khuyyira, dipilihkan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam, abin bainal ilmi, antara ilmu, wal mali, harta, wal mulki, dan kekuasaan. Nabi Sulaiman dipilihkan. Ini yang pertama nih,
ilmu, terus apa lagi? Harta, terus apa ini? Amplop di sini enggak nih? Kekuasaan. Pilihin tuh, multiple choice. Pertama al-ilmu, yang kedua al-malu, yang ketiga al-mulku. Ilmu, harta, dan kekuasaan. Kalau kita nih suruh milih yang mana kira-kira? Kita milih yang mana? Saya milih duit dah. Khuyira, dipilihkan kepada Nabi Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki, dan kekuasaan. Pilih mana? Silakan mau pilih mana. Fakhtarul ilma, maka beliau memilih ilmu. Mohon maaf kalau kita pilih yang mana nih? Jadi lurah, camat, wali kota, gubernur, apa pilih ilmu kira-kira? Nah, fakhtarul ilma, maka beliau memilih ilmu. Karena beliau pilih ilmu, fa'atahullahu al-mala wal mulka, kebawa semuanya. Karena pilih ilmu, maka harta dan kekuasaan kebawa semuanya. Karena ilmu, terbukti betul. Orang yang punya ilmu itu jadi pejabat, orang yang punya ilmu jadi orang kaya. Tapi kalau punya harta belum tentu punya ilmu. Ada di Pondok Pinang umpamanya nih, ada kiaki nggak bisa baca, kontrakannya 200 pintu. Umpamanya, ya kan? Tapi dia punya harta, ilmu. Tapi kalau punya ilmu, kebawa semuanya. Kebawa semuanya. Maka itu kan laulal ilm lakana an-nasu kal bahaim. Orang kalau bukan karena ilmu niscaya seperti binatang. Kita nggak mau kencing di pinggir jalan. Ada yang kencing di pinggir jalan? Ada? Ada. Pernah lihat? Pernah lihat? Kurang kerjaan yang begitu dilihat. Ibu-ibu pernah lihat orang laki kencing di sering Ustaz, kurang kerjaan ibu, yang begitu dilihat. Udah kencing di pinggir jalan, angkat kaki sebelah lagi, betul? Si Blacky namanya. Orang punya ilmu takaran ukuran, makannya, minumnya, duduknya, karena ilmu yang ngatur dia. Kelihatan orang kalau punya ilmu, duduknya, ngomongnya. Makanya orang alim tuh nggak banyak bicara. As-samtu zainul alim wa sitrun lil jahil. Itu fadilah diam. Kata ulama, as-samtu, berdiam itu zainul alimi, hiasannya orang alim. Jadi orang alim tuh nggak banyak ngomong. Jadi kalau dia punya ilmu banyak ngomong, orang gue tahu ilmunya banyak cuma ngomong mulu, nggak mulia. Ya, as-samtu zainul alim. Makanya kan lidah itu dibikin nama Allah pintunya 4. Ja'alallahu lil lisani arba'ata abwab. Karena bahayanya, ja'alallahu lil lisani arba'ata abwabin, Allah ciptakan untuk lidah kita 4 pintu. Yang lain cuma 2 pintu, tapi lidah 4 pintu dijagain sama Allah. Mana? Asnan, 2 baris gigi, wasyafatani, dan 2 bibir. 4 pintu tuh, 2 baris gigi atas bawah, 2 bibir atas bawah. Saking apa bahayanya, ya saking bahayanya. Kadang-kadang masih kita jaga tuh, kita bikinin pintu lagi 2 tangan, nyeplos juga, nyeplos juga. Makanya ada hikmah kata ulama, kenapa Allah jadikan lisan itu kok 4 pintu. Makanya orang alim itu sebenarnya nggak banyak ngomong kalau diminta fatwanya. Ini kadang-kadang nggak boleh lihat ini nganggur, samber aja ngomong aja. Kalau udah assalamualaikum pakai sambutan terus tutup doa, kan panitia kudu mikirin apanya, kudu diamplopin dong ngomong. Ya, samtu zainul alim. Ya, orang alim itu tidak banyak bicara. Wasitrun lil jahili, dan tutupan, sitr sater, hordeng, tutupan lil jahili bagi orang bodoh. Jadi bagi orang alim itu hiasan,
bagi orang bodoh. Jadi kalau kita bodoh jangan ngomong, nanti kelihatan goblok gini ngomong. Makanya kan ini kan menjadi rahasia nih, rahasia siapa yang alim. Makanya kalau kita bodoh jangan ngomong, nanti kalau ngomong malah ketahuan bodoh. Orang alim jangan banyak ngomong, jadi harganya diturun. Kan jadi ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ini kemudian fakhtarul ilma, maka beliau memilih ilmu, dipilih ilmu. Fa'atahullahu, maka memberikan kepadanya Sulaiman oleh Allah al-mala wal mulka, dan kekuasaan ma'al ilmi, dengan itu diberikan harta dan kekuasaan lewat ilmu karena ilmu. Tapi kalau milih ini belum tentu, ini juga belum tentu. Tapi kalau kita milih ilmu, kata Ibnu Abbas, nanti Allah akan sertakan harta dan kekuasaan. Jadi jangan protes kalau ada konsultasi hukum kepada ahli hukum, itu ukurannya per menit dolar. Dolar. Ya kok mahal, dokter sekali suntik 200.000, mahal amat dok, nyuntik aja. Ya sudah, nyuntik sendiri. Jadi jangan protes sama dokter, kok mahal banget berobat nyuntik. Lah, ilmu nyuntik itu kuliahnya ratusan juta. Mahal nggak fakultas kedokteran? Mahal. Jadi jangan protes, disuntik aja kok 200.000, ya pulangin dah ongkos kuliah saya selama kuliah kan. Iya, itu mahalnya di situ, tahsilul ilm, pencapaian ilmunya yang mahal. Jadi jangan protes. Di sini nih, kalau orang punya ilmu nanti diberikan harta. Itu konsultan kan ada per dolar man. Karena apa? Ilmu. Jadi kita digemarkan untuk nuntut ilmu. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma. Qala Asy-Syafi'i, telah berkata al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah akan beliau. Kata man arada dunya, barang siapa arada menghendaki ad-dunya, dunia. Kalau orang menghendaki dunia, pengen, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib atas dirinya dengan ilmu. Kalau pengen dunia dengan ilmu. Orang bangun jembatan itu konstruksinya kan harus diperhitungkan. Tuh bangun apartemen kita lihat kan tumpukan beton, betul? Iya kan? Tumpukan beton itu tiap hari dicek ada nggak perubahan pergeseran. Tuh, kalau bergeser berarti tanahnya kan. Suka lihat kan ada tumpukan beton. Itu tiap hari dicek per inci ada nggak berubahnya tuh tanah. Dan itu lama prosesnya. Maka kalau cepat kemudian ada perubahan pergerakannya, orang nggak mau bangun, resikonya besar. Ya itu pakai apa itu? Pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Maka orang yang menghendaki dunia, kata fa'alaihi bil ilmi, nggak lain kecuali ilmu. Ya, ini agama, ini kan agama ilmu. Maka bodoh itu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Makanya orang-orang berilmu tuh dulu, mohon maaf, dilamar, diambil mantu, dibayar. Itu begitu. Wah cakep nih ilmunya, diambil mantu. Kalau orang alim tuh nggak nyari bini, dicariin bini. Betul? Kalau kita nyari kan, betul? Kita uber kagak mau dia. Tapi kalau berilmu katanya tuh udah alim, iya pak saya ikut dah. Tuh ilmu. Jadi jangan ngiri kalau tahlilan kiai berkatnya. Kiai berkatnya berapa? Kiai berkatnya berapa? Tergantung bininya. Iya, kalau bininya 2 berkatnya 2. Jangan coba-coba pisangnya potesan.
Iya, kalau perlu tandanan. Lah kalau kita mah pisang sisiran, satu sisir potesin dua, ya makomnya beda. Kalau kiai mah pisangnya sisiran utuh. Mbak bini so ngomel, kiai pisangnya potesan. Nah kan potesan mah dari sisiran. Kalau perlu tandanan, betul ya. Saya nggak ngaku orang enggak, cuma pernah ceramah dikasih pisang satu tandan, pisang raja lagi, gede-gede merah. Allah, itu paling mahal itu. Ya dulu almarhum Maulana Syafii kalau mau pisang raja yang merah tuh, itu mahal tuh. Ini kalau muludan jangan pisang Lampung, ngambilnya jauh ke Lampung segini gedenya. Ambon boleh tuh, pisang Ambon, ngambilnya jauh di mana? Ya Ambon, gede lagi kan gitu. Standan Pak, Allahu Akbar, pisang raja di, ya Allah, alhamdulillah. Ini saya pikir-pikir nggak habis ini, nggak standar. Ceramah di Bogor, lewat Parung, saya mampir aja di Parung, saya jual separuh. Lumayan buat di bensin. Jadi kadang-kadang kita jangan ngiri sama orang-orang yang berilmu. Dia diangkat kemuliaan dengan ilmu. Allahu Akbar, bicara sedikit saja dikasih penghargaan yang luar biasa, ilmu. Makanya man arada dunya fa alaihi, harus diatur dengan ilmu. Kalau tidak diatur dengan ilmu kacau kan. Maka Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa 'allama adamal asma'a kullaha. Itu Nabi Adam untuk diperlihatkan, kata ahli tafsir, keunggulannya di atas malaikat. Wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal. Jadi untuk memperlihatkan keunggulannya di hadapan para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma. Maka supaya diperlihatkan keunggulannya, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Sampai Ibnu Abbas mengatakan itu yang diajarkan nama Allah tentang nama-nama dalam riwayat sampai kuali, penggorengan, tempayan, gayung diajarin juga. Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama, termasuk dalam tafsir katanya diajarkan juga tempayan, kendi, apalagi banyak tuh alama Adam untuk memperlihatkan akhirnya ilmu juga. Nah kan ketundukan penghormatan malaikat kepada manusia karena apa? Manusia itu lebih unggul karena anugerahnya akal dan nafsu. Kata Syekh Nawawi dalam Maraqil Ubudiyah, kalau malaikat dianugerahi akal saja, tidak dianugerahi nafsu. Iblis dianugerahi nafsu, tidak dianugerahi akal. Ini laqad khalaqnal insana fi. Jadi kesempurnaannya bukan hanya fisiknya, tapi ada anugerah akal, ada anugerah nafsu. Maka manusia yang masuk surga itu luar biasa. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Mampu menundukkan hawa nafsu dengan akal sehat. Kalau malaikat masuk surga itu bukan pertanyaan besar, karena tidak ada potensi nafsu, nggak ada perjuangan untuk menundukkan nafsu, ada akal saja. Iblis menghuni neraka wajar karena potensinya nafsu, nggak ada akal. Tapi manusia luar biasa, dikasih anugerah akal, dikasih anugerah nafsu. Maka dikatakan oleh ahli hikmah, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Nafsu tempatnya kan di sini, betul ya? Nafsu di sini, bunuh, zina, makan di sini tempat. Jadi sebetulnya mana yang harus didahulukan, akal sehat atau hawa nafsu? Dari anatomi tubuh saja sudah bisa disimpulkan. Nafsu tempatnya di sini, akal tempatnya di mana? Mana akal? Coba dah tunjuk. Bukan di sini. Mikir pakai. Selama ini kita bilang apa? Mikir pakai jidat ini. Tempatnya di sini. Makanya nggak boleh mukul muka, mukul kepala, ada kehormatan.
hidayatul akli kata tafsir Rashid Ridha. Akal di sini. Jadi mana yang harus didulukan? Ya tempatnya udah menunjukkan. Maka tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung kata orang hikmah. Tuba, beruntunglah liman kana akluhu amiran, bagi orang yang akalnya jadi amir, pimpinan. Jadi tempatkan dia pada tempatnya, karena tempatnya di sini kudu jadi pimpinan, amir. Wa hawahu asiran, dan hawa nafsunya jadi tawanan. Itu orang yang beruntung. Liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung orang yang akalnya jadi pimpinan, hawa nafsunya jadi tawanan. Tapi wawailun, celaka liman kana akluhu asiran wa hawahu amiran. Celaka orang yang akal sehatnya jadi tawanan, hawa nafsunya jadi pimpinan. Perut naik ke pala, pala turun ke perut. Masih bagus, turun ke dengkul. Maka ada orang bilang otaknya masih bagus di dengkul, turun ke mata kaki. Dia mau otaknya di mata kaki. Masih bagus kata ulama di badan, dia mau otaknya di tembok. Udah keluar dari badan. Nah, akal. Maka orang yang menghendaki dunia fa'alaihi bil ilmi dulu. Ya, kata dalam tafsir ini sebetulnya potensi hidayah untuk sampai kepada siratal mustaqim. Kan 4 tuh pernah saya sampaikan. Ingat nggak kira-kira? Ingat nggak? Karena COVID nih mendemnya kelamaan ini. Ya, ada hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan itu petunjuk insting, perasaan asli wijdan. Itu ada, kita diberi. Binatang dikasih, manusia dikasih hidayatul wijdan. Itu dalam tafsir Al-Manar. Hidayatul wijdan, petunjuk hidayah insting, perasaan asli, dikasih kita semuanya. Binatang pun dikasih. Itu wijdan. Ayam kalau punya pitik, ayam betina kalau punya pitik, galak nggak? Galak nggak? Galak. Itu insting. Kalau ada elang di langit, dia pasti begitu tuh. Padahal masih tinggi benar, dia lindungi anak-anak. Itu wijdan, insting. Manusia pun dikasih hidayatul wijdan, petunjuk insting. Dalam tafsir Madrasi dikasih insting. Insting kita kalah tajam. Insting kita kalah tajam dengan insting binatang. Maka jangan buru-buru merasa lebih mulia, karena ternyata insting kita sebagai manusia kalah tajam dengan instingnya binatang. Ada bahaya udah dia cium dulu. Kalau kita di depan mata kita bahaya belum kita. Allah kasih itu insting. Yang kedua hidayatul hawas wal masyair, petunjuk panca indera. Panca indera. Binatang dikasih, manusia tapi kita kalah. Dia hawas wal masyair, petunjuk al hawas, panca indera, itu kalah kita dengan binatang. Maka harimau itu sudah mampu mencium bau manusia 200 km yang jaraknya. Makanya jangan jalan melawan arah angin. Kalau kita jalan melawan arah itu, bau kita kecium sama binatang buas. Maka seletaknya 200 km pun akan tercium bau kita oleh harimau. Itu hawas masyair, panca inderanya. Ya makanya kalau dalam konteks hadis Nabi, kenapa kalau ayam berkokok itu sunnah doa yang baik-baik? Kukuruyuk. Lihat ulama-ulama itu banyak miara ayam, Mbak. Miara ayam. Bahkan saya pernah tanyakan hadis ini kepada almarhum Muallim Syafi'i, karena saya cari-cari tuh nggak ketemu. Saya tanya dulu, Muallim, ini hadis bukan? Apa tuh? Ad-dikul abyadu habibi wa habibu habibi. Saya nanya sama beliau, ad-dikul abyadu, ayam jago putih, habibi wa habibu habibi. Ad-dikul abyadu, ayam jago putih itu adalah habibi, kekasihku,
wa habibu habibi, dan kekasihnya kekasihku Jibril alaihissalam. Dulu saya nanya, kata beliau, hadis itu, hadis. Makanya banyak miara ayam putih, bukan dukun itu. Dukun biasanya ayam putih, ulama sudah. Maka banyak ulama miara ayam di depan rumahnya, isyarat kalau dia berkokok berarti dia lihat malaikat. Makanya bunyinya jam 3, setengah 4, jam 4. Karena apa? Itu nazala rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiru, kata. Nazala rabbuna, bukan turun Tuhan kami, ay nazalat rahmatu rabbina. Ya, ini orang-orang salafi memahaminya beda dengan kita. Itu yang turun bukan Allah. Nazala rabbuna ila sama'id dunya ay nazalat rahmatu rabbina, yang turun rahmat Allah. Hina yabqa sulusul lailil akhiru, ketika tersisa sepertiga malam, turun tuh rahmat Allah yang dibawa oleh malaikat turun ke bumi, ayam yang lihat itu. Makanya dia kukuruyu. Dulu saya ingat ajengan Sanusi, saya pernah dengar kukuruyuk itu udhkurullah, ya, udhkurullah, intonasinya sama, udhkurullah, zikir, ingat-ingat Allah. Itu wa minal laili fatahajjat bihi. Maka Nabi sunahkan doa yang baik-baik, karena malaikat-malaikat turun ke bumi ngeliat ayam, dia bangunkan kita jam 3, setengah 4. Tuh hikmahnya tuh indranya lebih daripada kita. Sama juga, mohon maaf saya pernah, anjing juga jangan digalakin, Pak. Kita bisa, kalau ada anjing kita apain? Gue sambit lu, gue gebuk lu. Ya, kasih makan. Bahkan kita bersyukur. Makanya kalau ada anjing menggonggong, sunnah a'udzubillahi minas. Kenapa ta'awud, kata Nabi? Dia sedang lihat setan. Maka sunnah a'udzubillahi minas. Jadi kalau anjing menggonggong, dia sedang lihat. Jadi bapak-bapak jangan tersinggung kalau pulang malam digonggongin anjing. Ini setan baru pulang mancing. Dulu ada cerita itu, gua heran banget kalau gua pulang rame banget tuh anjing tetangga. Dia ngomong sama bininya, "Ngapa bang?" "Kagak, gua heran banget tuh anjing tetangga kalau gua pulang rame." Kata bini, dia tahu yang pulang setan apalagi. Jadi bisa jadi, Pak, kita digonggongin anjing. Maka ilmu lagi, fa'alai wa man aradal akhirata, dan siapa yang menghendaki akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib atas dirinya juga berilmu. Pengen akhirat dengan ilmu juga kita. Ibadah dengan ilmu. Nggak bisa kita ibadah, ya. Makanya la tasihhul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud, kata ulama. La tasihhul ibadatu, tidak sah ibadah kita illa kecuali bi ma'rifatil ma'budi, dengan mengenal al-ma'budi yang kita sembah. Makanya diajarin kita maulama aqaid, pelajaran aqaid, kerukunan Melayu, supaya sah ibadah kita. Karena tidak sah ibadah kecuali mengenal siapa yang kita, illa bi ma'rifatil ma'bud. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qala Syafi'ina fa'ali fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin, karena sesungguhnya ya ilmu itu yuhtaju, ada dibutuhkan, ilaihi kepadanya ilmu, fi kullin minhuma, pada masing-masing dari keduanya. Dunia butuh ilmu, akhirat butuh. Sampai di akhirat nanti ilmu itu masih berharga. Maka orang alim dengan ahli ibadah masih lebih mulia orang alim. Ya, dalam kitab Irsyadul Ibad ada sebutin tuh, idzajtama'al alim wal abidu 'alas sirat. Kalau udah ketemu antara orang alim dengan ahli ibadah 'alas sirat, di atas jembatan, udah pada berjembat tuh. Yang satu orang alim, satu ahli ibadah. Kata Allah, qila lil abidi, dikatakanlah kepada ahli ibadah, udkhulil jannah, masuk kau surga, wa tana'am biha, dan bernikmat-nikmat engkau dalam surga. Ahli ibadah suruh duluan, udkhulil jannah wa tana'am biha, kau masuk surga dan kau nikmati itu surga.
Itu ahli ibadah suruh masuk. Tapi orang alim enggak. Wa qila lil alimi, dan dikatakan kepada orang alim, kip huna, saudara berhenti sini, jangan masuk surga dulu. Suruh ngapain? Isfa, beri olehmu syafaat pembelaan, liman ahbabta, bagi orang yang kau cintai. Nanti kita dipungutin sama guru-guru kita, ma ulama-ulama kita dipungutin yang pernah ngaji itu, liman ahbabta, bagi orang yang kau cintai. Kalau guru kan nggak ada gedegnya sama murid, betul ya? Dulu kita sekolah Pak, sama guru matematik gedeg nggak kira-kira? Sama gedeg sama orangnya, motornya kita tendang, sepedanya kita tendang. Kalau guru nggak ada bencinya. Liman ahbabta, ya Allah. Lagi ngajar kitanya tidur, guru lagi ngajar kitanya ngobrol. Di akhirat dibelain, isfa liman ahbabta, kau kasih syafaat liman ahbabta, bagi orang yang kau cintai. Fa innaka la tasfa'u illa syuffi'ta laka, engkau tidak bisa ngasih syafaat illa kecuali syuffi'ta, engkau diberikan hak untuk memberikan syafaat. Diajak kita masuk surga tuh orang alim nungguin kita. Kalau ahli ibadah duluan masuk surga, karena ahli ibadah mah untungnya buat dirinya doang. Kalau orang alim tuh manfaatnya lebih wallahu a'lam. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rada an-dunya. tutup. Fatihah bil qabul tamami kulli sirr naili khairi kulli ma'mul jalibah li kulli khair hasilah li kulli maqasid dafi'an kulli asrar summa ila hadrati sayyidina rasul wa ali wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah sab'il mathani an taftaha lana fi kulli khair wa an tatafaddala alaina fi kulli khair, tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa awladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa fitnati wa bu'si wa ghair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair mu'ti kulli khair arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi hamdihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.